Action. Shalom teman-teman. Wah, hari ini sangat senang sekali ya kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu lewat via online. Jangan bosan ya sama kita ya. Belajar kita lagi. Gak pernah bosan ya. Nah, jangan di skip ya Mbak ya. Pokoknya jangan di skip. Lihat dari awal Sampai akhir. Oke. Yuk sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, Mas Lois pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau terus urati kami Tuhan, di rumah kami masing-masing, menjaga kesehatan kami, melindungi kami dari segala virus yang telah menimpa dunia ini ya Bapa. Kiranya Kau terus Tuhan, Kau lingkupi kami beserta keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan bagian sekolah minggu KAA Kanaan kali ini pada minggu ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, sekarang yang masih tiduran, yang masih males-malesan ya Mbak ya. Yuk kita bangkit berdiri. semuanya. Berdiri yuk. Tanya kabarnya dulu aja Mbak, gimana Oh, iya. baik atau enggak ya? Coba Mbak Wendy mau tanya nih, kabar teman-teman yang di rumah itu kayak gimana ya? Baik atau enggak teman-teman? Baik. Masih baik ya, puji Tuhan. Supaya teman-teman lebih semangat lagi, yuk bangkit berdiri biar nggak ngantuk. Kita mau pijit temannya satu-satu ya, kakak Pijit. adiknya yang di rumah atau mama sama mama papanya nggak apa-apa. Yuk bangkit berdiri bersama-sama, kita mau pujikan dalamnya hatiku. Pakai Biar gerakan nggak ya. ngantuk ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Dirasa. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Lebih cepat biar bangun. Gak mau. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Ya, masih semangat gak teman-teman? Masih semangat gak teman-teman? Masih. Tepuk sukacita. Jai. Joy, sukacita, 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 Yesus, Yesus. Yang di rumah masih lemas ya Mbak ya. Coba sekali lagi, Yesus, 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 Yesus. Masih ingat nggak minggu kemarin ada lagu baru? Masih ingat nggak? Masih ingat. Lagunya tentang apa ya
Mbak? Lupa Power ya. Rangers. Power Rangers. Terus Spiderman. Spiderman terus Superman. 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 Mas kemarin lagunya gimana tuh? Superman. BRU beru. Wah, berubah. Yuk kita musikan berubah. Pakai gerakan ya teman-teman. BERU BAH BERU BAH BERU BAH Duram-duramku berubah. Bukan berubah jadi Superman, bukan berubah jadi Spiderman, bukan berubah jadi Power Rangers, tapi jadi seperti Yesus. Dalam pikirku seperti Yesus, dalam kataku seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus, aku jadi seperti Yesus. Berubah. BERU BAH BERU BAH BERU BAH Duram-duramku berubah. Bukan berubah jadi bukan berubah jadi Spiderman, bukan berubah jadi Power Rangers, tapi jadi seperti Yesus. Dalam pikirku seperti Yesus, dalam seperti siapa? Seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus, aku jadi seperti Yesus. BERU BAH BERU BAH BERU BAH Duram-duramku berubah. Jadi di sini tuh mengajarkan kita tuh walaupun suka kayak Spiderman, Superman, tapi kita jangan kayak Spiderman tuh ya. Nah, kita tetap harus sama seperti Yesus. Ya, kayaknya biar lebih semangat lagi kita mau tetap menyembah Tuhan, kita mau tetap memujikan nama Tuhan. Di sini Mbak Ira mau tanya sama Widi, siapa di sini yang cinta sama Tuhan? Aku. Masa? Apalagi selama karantina selama 1 bulan, pasti teman-teman ada yang lupa ibadah nih. Lebih mementingkan nonton kartun, Spiderman, SpongeBob, Berita COVID. berita. Di sini pasti teman-teman sering nonton kayak gitu, tapi teman-teman harus tetap cinta tuh Tuhan. Yuk kita mau ikut nyanyi aku mau ikut, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan.
bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Semangat sekali ya. Ya, kita sudah ujian. Habis ujian kita ngapain ya, Mbak? Mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk kita semua siapkan hati kita. Yuk kita duduk, nanti kita dengerin firman dari Mbak Lia ya. Yuk kita pujikan seperti wanita. Seperti Wanita mengurahiku, menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurahimu, menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. teman-teman kita pujikan dari awal. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Seperti wanita Mengurahimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. ku tetap Setia ku melayanimu, ku tetap setia. Ya teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah memimpin setiap kami Bapa.
Kami sudah memuji-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan setiap benih firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Bapa, dan juga Kau berkati Mbak Lia. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Roll and action. Mas Dino kurang maju. Enggak apa-apa, pas wae gitu. Maju ngarep Mbak Lia. Kamerane tok ning. Action. Selamat pagi, teman-teman. Masih semangat? Masih semangat, masih sering cuci tangan ya. Jangan lupa kalau pergi keluar pakai maskernya. Nanti kalau nggak pakai masker, iya nanti malah diterima. Berarti teman-teman nggak taat kalau teman-teman nggak pakai masker. Ingat, cerita Mbak Lia 2 minggu lalu, kita harus taat sama anjuran pemerintah, termasuk memakai masker kemanapun kita pergi. Kalau misalnya orang tuanya lupa, diingetin, Pa, sebelum pergi pakai maskernya ya. Oke teman-teman, hari ini Mbak Lia ceritanya agak berbeda. Nah, ceritanya dari perjanjian baru. Kalau minggu lalu Bunda Ita cerita tentang Itik karena itu kepasin Paskah. Ayam sama Itik ya. Kan anaknya anak Itik. Luri ya, si Luri ya namanya. Namanya siapa Bunda? Luri. Oh, Luri ya, dan anaknya ada berapa kemarin? 5 teman-teman. Nah, hari ini Mbak Lia mau cerita salah satu bukan nabi sih sebenarnya, tetapi orang ini adalah pengantar Tuhan Yesus datang ke dunia. Mbak Lia mau cerita tentang seseorang yang apa ya teman-teman? Dia itu begitu lahir itu ditaruh ke hutan sama orang tuanya. Tapi Mbak Lia gak mau cerita tentang si orang ini, tapi Mbak Lia mau cerita tentang bagaimana Tuhan ini memberkati orang tuanya. Nah, teman-teman, dulu kita baca dulu ya di Alkitab di Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-24 tentang Yohanes Pembaptis. Tapi nanti teman-teman bisa baca di rumah. Mbak Lia akan cerita intinya saja ya teman-teman. Jadi gini, zaman dahulu ya ada seorang imam ya namanya itu Zakaria. Imam ini begitu diberkati oleh Tuhan. Dia punya istri yang sangat cantik namanya Elizabeth. Nah, tetapi teman-teman, di tengah dia punya istri yang cantik, dia juga hidupnya terus taat sama Tuhan. Tetapi ada satu kendalanya, dan itu menjadikan kehidupan dia itu yang baik, jadi agak-agak kurang baik ya. Orang-orang lihatnya, loh kamu kan baik nih, taat sama Tuhan, tetapi kamu pasti punya dosa nih sama Tuhan nih. Karena kenapa? Kamu sudah nikah lama sama istrimu, tapi kamu gak dapat anak. Kamu mandul ya, istrimu mandul ya. Nah, mandul itu gak bisa punya anak teman-teman. Nah, zaman dulu orang mandul itu berarti dia memiliki satu kutuk ya. Dianggap dia tuh dapat kutukan dari Tuhan, dapat hukuman dari Tuhan bahwa kamu gak punya anak. Nah, sampai suatu hari Zakaria ini bertugas untuk memimpin ibadah di rumah ibadah. Zaman dulu teman-teman kalau mau ibadah itu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita mau ibadah tinggal datang ke gereja, duduk. Zaman dulu enggak. Ketika kita mau beribadah, yang boleh masuk rumah ibadah itu hanya imamnya. Nah, dari undiannya ternyata Zakaria ini yang boleh masuk teman-teman. Nah, ketika masuk nggak langsung masuk. Kaki Zakaria itu harus dikasih tali dan dikasih lonceng. Jadi ketika nanti kok nggak keluar-keluar, ditarik-tarik ini talinya nih. Kalau talinya ditarik itu loncengnya masih berbunyi dan masih ada perlawanan, teman-teman tahu ya kalau kita punya tali terus ditarik gini, kalau ada yang lawan gini, ditarik gini nggak bisa, oh berarti masih hidup. Tapi ketika ditarik talinya, langsung keluar semuanya, oh berarti Zakaria sudah meninggal. Dan itu berarti persembahannya dan imam yang mempersembahkan itu tidak diterima oleh Tuhan. Dia berdosa. Nah, teman-teman, ketika Zakaria masuk, lancar semuanya. Ketika Zakaria mempersembahkan persembahannya, lancar semuanya.
sampai ketika itu dia mendengar suara Tuhan. Itu di Lukas 1 ayat yang ke-13. Nah, suara Tuhannya seperti ini. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Teman-teman tahu gak? Karena sepanjang pernikahannya dari awal sama Elisabet ini, Zakaria terus dihina, terus diejek, terus diejek. Sampai suatu ketika Zakaria dengar sendiri suara Tuhan. Apa yang dilakukan Zakaria, teman-teman? Apakah Zakaria percaya? Zakaria meragukan Tuhan. Sekali lagi dia tidak percaya sama Tuhan. Dia berpikiran negatif, pesimis sama Tuhan. Oh, gak mungkin Tuhan. Istriku sudah tua, gak mungkin lagi hamil. Dan aku pun sudah berbuat berbagai macam cara supaya istriku hamil, tapi ternyata gak hamil juga. Zakaria berpikiran negatif. Ini hampir sama teman-teman seperti kondisi kita di sini. Di tengah tadi ya, di awal Mbak Widi sama Mbak Ira bilang sering nonton berita COVID, sering nonton ini di TV, semua di medsos ya. Kalau mau kalian teman-teman nonton TV, isinya beritanya negatif semua. Tetapi kita jangan seperti Zakaria, teman-teman. Kita terus harus tetap berharap sama Tuhan. Kita harus tetap percaya sama janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, seperti lagu yang sebelum kita nyanyikan tadi, ketika kita taat dan setia sama Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Tuhan akan menjadikan kita seperti Zakaria ini. Teman-teman tahu nggak? Karena Zakaria tidak percaya, Tuhan menghukum Zakaria. Apakah hukumannya, teman-teman? Hukumannya ini sangat menyesatkan, teman-teman. Zakaria seketika itu begitu keluar dari rumah ibadat itu, dia bisu. Bisunya sampai kapan, Mbak? Bisunya sampai anaknya lahir, teman-teman. Jadi bayangkan, teman-teman, ketika kita nggak percaya sama suara Tuhan, Tuhan langsung menghukum kita. Ya memang kondisi sekarang yang kita alami itu sama persis seperti yang Zakaria alami. Bedanya kalau sekarang mungkin nggak cuma kita, tapi semua orang mengalaminya. Tetapi apakah kita tetap berharap sama Tuhan? Beda sama Zakaria. Zakaria memang hanya dia dan Elisabet yang mengalaminya. Tetapi bukan berarti Zakaria langsung berpikiran negatif tentang Tuhan. Ketika Tuhan ngomong, tapi malah Zakaria nggak percaya. Berkali-kali kalau teman-teman baca dari Lukas 1, nanti ya dibaca ya. Lukas 1 ayat 5-25. Berkali-kali Tuhan ngomong sama Zakaria, bahkan janjinya nama anak itu pun diberikan sama Tuhan, tapi Zakaria tidak percaya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, gak cuma Zakaria, teman-teman, tetapi istrinya pun juga, dia senang sih kalau dia hamil, tetapi ketika dia tahu dia hamil, dia menganggap itu sebagai aib. Dia menganggap itu sebagai sesuatu yang memalukan, karena di usia tuanya dia hamil, teman-teman. Dia tidak melihat itu sebagai berkat, tapi dia melihat itu sebagai hukuman dari Tuhan. Padahal dia pun juga terus berpikiran negatif sama Tuhan. Tuhan, aku sudah taat. Tuhan, aku tuh imam. Aku menjalani apa yang Tuhan perintahkan di hukum Taurat. Tetapi kenapa aku mandul? Kenapa aku gak bisa punya anak? Dan kenapa ketika aku tua baru aku hamil? Sampai dia menganggap itu aib. Jadi teman-teman, kalau teman-teman baca di ayat yang ke-24 dan 25, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri.
katanya inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. 5 bulan baru Elizabeth bisa menerima bahwa dia hamil. Dia akan melahirkan keturunan yang akan menjadi jalan bagi Tuhan Yesus datang ke dunia. 5 bulan teman-teman baru dia bisa menerima. Nah, melihat kondisi sekarang sama seperti Zakaria. Tapi nggak cuma teman-teman, tapi kita semua susah semuanya. Yang mungkin biasanya pergi ke sekolah ketemu sama temennya, kita nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa ketemu sama temennya. Tetapi kita jangan seperti Zakaria. Ketika Tuhan bilang berharap sama Tuhan, setia, taat sama Tuhan. Kita mau terus setia, terus taat sama Tuhan. Jadi yuk yang di rumah semua seperti anjuran pemerintah, kalau pergi pakai masker, jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan, jangan gampang tangan itu jangan gampang pegang ke muka karena virus itu bisa masuknya kan lewat pernafasan teman-teman. Kenapa kita harus cuci tangan? Kenapa kita harus sering cuci tangan? Karena kita sering pegang muka. Kenapa kita pakai masker? Karena kalau kita pakai masker kita akan jarang pegang muka kita. Kita pasti kalau pakai masker kan paling benerin maskernya, tapi kita nggak sampai tangan ini nggak sampai pegang hidung, nggak sampai pegang mulut ya. Jadi makan makanan yang sehat, jangan lupa olahraga teman-teman. Semuanya kita berdoa supaya cepat selesai dan kita bisa berkumpul kembali. Dan masih banyak hadiah yang menanti teman-teman. Ingat kemarin kita sudah lomba menghias telur, kita juga sudah ada lomba lagi untuk mewarnai ya. Yuk kita sudah kangen sama teman-teman. Begitu juga kita yakin juga teman-teman juga kangen sama kita untuk kembali berkumpul beribadah. Yuk kita tutup Alkitab kita mau berdoa supaya Tuhan terus lindungi, terus jagai kita satu persatu. Yuk kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu karena pagi ini Engkau memberkati setiap kami sehingga dimanapun kami berada yang melihat siaran ini Tuhan terus menjaga dan melindungi. Bapa kami berdoa untuk setiap kami, Tuhan berilah Roh-Mu dalam hati kami sehingga dalam hati kami Tuhan terus ada sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan di tengah kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk bersukacita ya Bapa, tetapi karena Roh Tuhan yang selalu ada dalam hati kami, Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera. Bapa kami juga berdoa untuk firman-Mu ya Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk tidak berpikiran negatif tentang-Mu ya Yesus, untuk terus percaya dan terus taat dan setia akan Engkau karena kami percaya apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, Tuhan itu baik dan semuanya tuh ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih, jagai kami ya Yesus, bukan hanya kami tapi juga orang tua kami, keluarga kami percaya perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Firman, saatnya kita pengumuman. Apa pengumumannya Mbak Ira? Pengumumannya minggu depan buku warna yang sudah dikasih sama guru-guru sekolah minggu kemarin satu-satu ke rumah itu akan diambil lagi oleh guru-guru sekolah minggu, tapi jangan lupa diberi nama ya teman-teman ya biar tahu Tuker ya. Biar nggak tertukar. Nah, pengambilannya itu minggu depan, oke? Nanti guru sekolah minggu akan mendatangi rumah kalian buat ngambil itu buku sekolah minggu. Buku mewarnai ya. Dan untuk pemenang yang lomba mewarnai sama pemenang menghias telur itu akan diumumkan besok waktu kita Paskah bersama. Nunggu Om Coronanya ini bilang ya, oke? Terus apa lagi? Sudah ya? Oke, udah. Yuk kita salam berkat ya. 1, 2, 3.